Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudiyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang i'rab isim, ya. Jadi kita akan menjelaskan tentang kedudukan isim dalam kalimat. Baik, perhatikan di sini. Di pertemuan sebelumnya, sebagaimana kita telah jelaskan bahwasanya aqsamul i'rab, pembagian i'rab itu ada 4. Ini yang harus kita hafalkan secara dasar, ya, agar kita bisa mengi'rab, menjelaskan kedudukan suatu kata dalam kalimat. Nah, pertama kemarin adalah raf'un, dhammah, ya. Di sini baitun, yang ini baris dhammah ini namanya raf'un, ya. Secara umum itu dhammah, ya. Raf'un itu dhammah. Kemudian nasbun, secara umum nasbun itu adalah baris fathah, baitan, ya. Rajulan. Kemudian khafdun itu kasrah atau jar, ya, kasrah. Secara umum itu barisnya kasrah, ya, baitin, rajulin. Kemudian jazmun sukun, secara umum itu sukun, ya. Lam yaktub. Nah, di 4 pembagian i'rab ini, tanda-tanda i'rab ini kita harus bisa hafalkan raf'un, nasbun, khafdun, kemudian jazm. Baik, berikutnya perhatikan di sini. Pembagian i'rab yang pertama, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka isim itu di dhammah, di rafa dulu pertama, ya. Raf'un itu secara umum artinya dhammah, ya. Kemudian nasbun secara umum itu adalah fathah. Kemudian al-khafdu atau al-jar secara umum itu adalah baris kasrah. Wala jazma fiha, dan tidak dijazam, tidak ada baris sukun, ya, untuk isim. Bisa dipahami nih, ya. Jadi tanda i'rabnya untuk isim itu hanya 3. Ini harus kita hafalkan, raf'un, nasbun, dan khafdun atau jar. Hanya 3 ini. Bisa dipahami, ya? Nah, kemudian berikutnya, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Nah, untuk fi'il, ya. Untuk fi'il dia itu di rafa, raf'un, di dhammah, kemudian wan nasbu di fathah, kemudian wal jazmu di sukun, wala khafda fiha, tidak di kasrah. Ini perbedaannya, ya. Tanda i'rab untuk isim itu raf'un, nasbun, khafdun, tidak ada jazm. Sementara untuk fi'il, kata kerja itu raf'un, nasbun, jazm, tidak ada khafd, tidak ada jar, tidak ada kasrah. Jadi paham, ya, untuk tanda i'rab isim dan tanda i'rab fi'il. Bisa dipahami, ya? Nanti kalau belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, perhatikan di sini isim, ya. Jadi kita i'rab isim itu ada 2 keadaan, ya. Nah, keadaan yang pertama itu mabniun, tetap. Jadi ada isim yang mabni, yang tetap, tidak pernah berubah barisnya, ya. Kemudian yang kedua adalah mu'rab, berubah. Nah, yang perlu kita pelajari secara mendalam ini yang mu'rab, karena ini kan berganti-ganti, ya. Maka harus kita pahami ini. Kalau yang mabni, kalau kita sudah hafalkan berarti sudah selesai, tuntas. Karena dia nggak pernah berubah, ya.
Sementara yang mu'rab ini yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, untuk mu'rab ini ada 3 tandanya yang tadi ya telah kita bahas. Pertama, marfu. Marfu itu artinya raf'un yang sebelumnya tadi kita jelaskan. Contoh, kitabun marodun. Nah, raf'un ini secara umum adalah baris dhammah ya. Ini namanya marfu. Buku, marod, sakit. Nah, marfu secara umum barisnya dhammah ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua adalah mansub fathah ya. Secara umum barisnya fathah. Contoh di sini kitaban ya. Kitaban. Kemudian marodon ya. Jadi fathah ini istilahnya adalah mansub ya. Kitaban yang bunyi an ini yang fathah ini namanya mansub. Marodon ya, fathatain yang ini namanya mansub. Bisa dipahami ya? Atau nasbun. Sebelumnya tadi kita bahas. Kemudian yang keadaan yang ketiga adalah majrur atau jar atau khafdun. Kasrah. Contoh di sini kitabin. Ini bunyi in ini namanya majrur. Paham ya? Marodin ini namanya majrur. Secara umum jar itu dengan kasrah, tapi ada dengan yang lain ya. Nanti akan ada pembahasannya. Nah, ini yang perlu kita hafalkan ya. Jadi isim itu ada 2 keadaan, ada mabni, ada mu'rab, tetap dan berubah. Apa yang berubah ini sini? Baris akhirnya. Perubahan yang pertama marfu dhammah secara umum atau mansub fathah secara umum, majrur kasroh secara umum. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ingin bisa i'rab untuk isim, kita harus hafalkan 3 pembagian ini. Yang mu'rab ini ada 3 pembagian ini kita harus hafalkan. Bisa dipahami ya? Untuk yang mabni nanti kita akan bahas juga. Nah, perhatikan di sini mabni. Apa sih itu mabni? Nah, perhatikan secara ilmu nahwu, al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi duhulil amil. Jadi mabni adalah tidak berubah baris akhir suatu kata walaupun ada amil, walaupun ada kata sebelumnya yang mempengaruhi itu tidak pernah berubah barisnya. Nah, kita kasih contoh misluh, contoh. Yang pertama darasa hada, dia belajar ini, ya. Kemudian contoh yang kedua ra'aitu hada, saya melihat ini. Kemudian contoh yang ketiga marartu bihada. Nah, kalau kita perhatikan semua kata hada yang kedua dan hada yang ketiga tidak pernah berubah, selalu sama. Itulah namanya mabni. Ini namanya isim isyarah ya, kata tunjuk. Salah satu isim yang tidak berubah baris akhirnya. Jadi paham ya, ini namanya mabni. Nanti kita akan sebutkan isim-isim apa saja yang termasuk isim mabni. Isim yang tetap barisnya tidak pernah berubah. Bisa dipahami ya? Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah mu'arab. Ya. Nah, untuk mu'arab ini secara kaidah dalam ilmu nahwu disebutkan bahwasanya al-mu'rabu huwa, mu'rab adalah ma yataghayyaru akhiruhu bisababi duhulil amil. Berubah baris akhir suatu kata karena masuknya amil, karena ada kata sebelumnya yang mempengaruhi sehingga barisnya itu berubah. Baik, kita akan berikan contoh ya biar gampang kita pahami. Nah, misluh contoh yang pertama, ja'a rajulun, datang seorang pemuda. Nah, di sini rajulun barisnya dhammah ya. Karena dia
sebagai fa'il, pelaku. Ya, pelaku. Nah, setiap fa'il barisnya dhamma. Ini namanya mu'rab, berubah barisnya. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Ra'aitu rajulan. Nah, kenapa di sini barisnya rajulan, sementara di sini rajulun? Karena di sini rajulan kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi, objek. Setiap objek berbaris fathah. Paham ya? Ra'aitu, saya melihat. Melihat apa? Butuh objek kan? Nah, objek itu selalu fathah. Ra'aitu rajulan. Kemudian, contoh yang ketiga adalah marartu bi rajulin. Saya lewat bersama seorang pemuda. Nah, di sini ada li. Di sini barisnya kasrah ya, karena ada huruf jar membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Jadi paham ya? Nah, semua perubahan ini dari rojulun, rojulan, rojulin, itulah namanya mu'rab. Ya, itu namanya mu'rab. Jadi paham ya? Nah, insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan praktek ngi'rab ya, menjelaskan posisi isim dalam sebuah kalimat. Nanti kita mulai dari isim mufrad sampai seterusnya yang telah kita lalui pembahasannya. Baik, demikian ya pembahasan kita di video kali ini tentang i'rab isim. Semoga bisa dipahami dan bisa di-share ke teman-teman yang lain agar lebih mengambil faedah daripada video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.